Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat meringkus dua perempuan pelaku pembunuhan sadis terhadap korban seorang pemuda difabel di Pantura, Subang, Jawa Barat. Dari pemeriksaan polisi, motif pembunuhan berlatar belakang cemburu. Mirisnya satu dari dua tersangka yang ditangkap masih remaja belasan tahun yang kini duduk di bangku kelas 2 SMA. Polisi meringkus dua perempuan pelaku pembunuhan sadis di Pantura, Subang, Jawa Barat. Kedua pelaku, satu anak di bawah umur berinisial T, 16 tahun, dan Ais Nurliani, 21 tahun. Dua perempuan ini menghabisi nyawa seorang pemuda Toikin 22 tahun menggunakan sajam dengan membabi buta sehingga puluhan luka tusukan bersarang di tubuh korban Minggu dini hari 26 Januari lalu di Jalan Pertamina, Desa Kalentambo, Pusaka Negara, Subang. Hasil pemeriksaan polisi, motif pembunuhan dilatar belakangi cemburu karena kedua pelaku mengaku sebagai pasangan sesama jenis. Awalnya korban mengajak bertemu T yang merupakan mantan pacar korban melalui pesan WA. T merasa terganggu hingga mengadu kepada tersangka Ais. Kedua pelaku akhirnya bersepakat menemui dan menjemput korban. Di lokasi kejadian, mereka cekcok. Pelaku yang inisial A mengambil pisau di dalam dashboard atau di dalam jok motor. Kemudian anak inisial T mengambil pisau yang berada di pinggang. Kemudian pelaku A itu menusukkan di sekitar leher, mendekati kepala itu 2 kali. Kemudian anak inisial T menusukkan di sekitar punggung. Di tengah jalan, mereka berdua memastikan kondisi daripada korban, sehingga kembali lagi ke lokasi semula. Ditemukan di lokasi semula, korban masih dalam kondisi sekarat atau masih bergerak. Kemudian mereka menusukkan kembali. Hasil daripada olah TKP adanya 27 tusukan. Salah satu pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Karena satu orang pelaku masih di bawah umur, terhadapnya diterapkan sesuai Undang-Undang Peradilan Anak. Sementara itu, duka yang mendalam dirasakan keluarga Toikin, korban pembunuhan di Pantura, Subang, Jawa Barat. Jasad Toikin telah dimakamkan di pemakaman umum Desa Kebon Danas, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pihak keluarga tak menyangka pembunuhan ini dilakukan oleh dua orang perempuan. Namun sejak awal, keluarga memang meyakini kematian korban bukan karena perkelahian. Mengingat kondisi korban yang difabel dengan kesulitan untuk berjalan. Ya, kalau untuk sehari-harian mungkin tidak dengan orang lain karena punya fisik yang cacat, nggak normal gitu ya dari lahir. Jadi kemungkinan besar untuk berantem ataupun kayaknya nggak mungkin lah, orang dia jalan aja istilahnya nggak normal, susah lah istilahnya. Kini keluarga hanya bisa berharap kedua pelaku dihukum seberat-beratnya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.